Berkas ini tampaknya disusun dengan mengandalkan terutama sekali pada keterangan. Keterangan yang sekali lagi harus saya katakan dari sudut pandang psikologi forensik rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Adakah kemungkinan majelis bahwa ini merupakan sebuah ilustrasi nyata tentang temuan Conviction Integrity Unit itu tadi? Yang seandainya dibuka secara utuh, tidak hanya teknis ekstraksinya, kalau teknis ekstraksi praktis saya tidak paham. Tapi yang saya butuhkan adalah informasi tentang siapa, dengan siapa, tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa. Kalau bukti komunikasi elektronik itu dibuka, maka saya pikir saya cukup percaya diri untuk bisa membuat tafsiran psikologis, baik itu para tersangka maupun terpidana. Maaf, korban. Karena itu majelis, sekiranya dengan segala kerendahan hati diizinkan memberikan usulan, saya sungguh-sungguh berharap ekstraksi data yang serinci-rincinya, yang memuat informasi tentang siapa dengan siapa berkomunikasi tentang apa pada jam, menit, detik keberapa, itu dibuka di ruang hukum majelis. Sehingga proses penegakan hukum, proses pengungkapan fakta, proses persidangan, baik pada kasus ini maupun pada kasus-kasus lainnya, tidak lagi terlalu mengandalkan pada keterangan, tapi lebih mengandalkan pada bukti kerja saintifik. Demikian majelis. Semoga bisa menjawab pertanyaan saudara penasihat hukum. Baik, luar biasa penjelasannya. Itu memang menjadi bagian daripada PK kami. Tadi saya lanjutkan pertanyaan saudara ahli. Awalnya adalah kecelakaan. Tiba-tiba karena ayah korban ini adalah polisi bagian narkotika di Polres Kota. Kemudian saya nggak tahu gimana ceritanya sehingga lokus dalam perkara ini ketiga tempat. Karena awalnya kalau kecelakaan itu hanya di Polsek Talun. Kemudian dari keterangan BAP awal, Rudiana mengaku menjelaskan siapa pelaku. Bahkan Rudiana bisa menentukan titik luka segala macam walaupun belum dilakukan otopsi. Visum sudah. Kemudian dia bertemu Aib dengan latar belakang begini-begini, pernah diajukan pemukulan. Setelah itu, seperti yang dari awal saudara ahli menjelaskan, tidak mungkin orang yang sudah membunuh tiba-tiba 3 hari kemudian nongkrong lagi berkumpul di tempat yang sama. Bagaimana sikap pendapat daripada ahli ya? Melihat dibiarkannya seorang ayah yang polisi ya, dalam perkara ini dengan melakukan dari pengakuan seluruh saksi penyiksaan, kekerasan, dengan upaya-upaya langkah kami untuk melakukan penyewaan kembali untuk menganulir kembali hukuman tersebut. Izin majelis, saya coba rangkum dulu pertanyaan yang panjang itu. Jadi saudara penasihat hukum meminta pandangan saya tentang apa pandangan ahli terkait dengan seorang ayah yang sekaligus personil penegakan hukum yang melakukan penyiksaan. Ya. Itu tadi. Yang membuat serba salah, artinya lembaganya mengatakan ini anaknya yang dibunuh. Nah, sedangkan pada saat pemeriksaan di Propam sana hasilnya dia dianggap tidak ada dalam surat penyidikan, tidak ada dalam surat perintahan, tapi dia melakukan. Kenapa? Gampang dibaca. Pelapornya adalah Rudiana. Kemudian Rudiana yang mengaku menangkap, Rudiana yang mengaku mendatangi gitu. Jadi artinya dengan dibebaskan satu pelaku berarti Rudiana telah melakukan satu laporan palsu dalam hal ini. Mohon pendapat dan ketajaban analisa dari ahli. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir ini. Dulu saya menganggap Ibu Rudiana ini sebagai potret
personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya. Dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Laporan penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Yang ketiga, kalau terjadi konflik kepentingan, pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum, terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Salah bagi saya untuk memandang Ibtu Rudiana sebagai potret personil penegakan hukum yang telah menyusahkan lembaganya sendiri. Salah bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana telah melanggar sekian banyak poin dalam kode etik profesi Polri. Atas dasar itu, dengan segala kerendahan hati, berbasis pada simpulan Mabes Polri, hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum, saya dengan kerendahan hati mengaturkan permintaan maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana selaku personil Polri. Demikian. Tetapi kembali ke pertanyaan saudara penasihat hukum. Seandainya hal-hal yang saudara katakan tadi itu benar adanya, maka tadi sudah saya sampaikan. Membuat laporan palsu, menyiksa terperiksa, dan kehilangan objektivitas akibat konflik kepentingan itu merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Demikian. Maksudnya Bapak minta maaf kepada Rudiana karena dianggap benar itu? Saya tidak punya landasan lain kecuali menyimak dan mengiyakan simpulan Mabes Polri. Mabes Polri sudah memeriksa Ibtu Rudiana dan simpulannya berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum tidak melanggar etik apapun. Ya saya secara fair sebagai orang yang daif yang bisa salah, telah berprasangka sekian banyak sebelumnya, saya memilih untuk minta maaf daripada saya disomasi. Lebih baik saya sebagai warga negara yang baik secara rendah hati mengajukan permohonan maaf terlebih dahulu. Tapi ya ahli, kami perlu tegaskan bahwa pemeriksaan dari Mabes Polri itu tidak mencakup laporan siapa internal. Tapi kita juga belum mengerti karena kita juga membuat laporan dan beberapa teman juga membuat laporan itu. Kalau suatu saat, kalau ini jadi berandai-andai kan saya tidak memiliki kemampuan, kewenangan untuk memeriksa Ibtu Rudiana. Jadi begini, kuasa pemohon, ya. Di sini saya sampaikan sedikit, majelis. Ya, sebentar. Sebenarnya tadi sudah ada jawabannya. Sebenarnya ada dua jawaban. Kalau mengenai mengikuti dari hasil pemeriksaan Polri tadi, ahli minta maaf, ya. Tapi ternyata misalnya apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh kuasa pemohon itu benar, berarti tidak minta maaf gitu maksudnya. Begitu kan? Jadi ada dua jawaban. Nah, untuk saat ini ada dua jawaban karena kan Betul, kita tidak tahu mana yang benar. Kan Betul. seperti itu kan? Betul, majelis. Nah. Apa yang Ibu Ketua Majelis sampaikan 100% sesuai dengan isi kepala saya, majelis. Terima kasih.